Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunan, yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai perbaikan sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Ke-9 anggota Wali Songo yang termasyhur antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo adalah istilah yang menandakan jumlah wali yang 9. Dalam bahasa Jawa, Songo berarti 9. Bilangan 9 dalam pandangan orang Jawa, baik sebelum atau sesudah Islam datang, sering dikaitkan dengan nilai mistik dan dianggap sebagai simbol keberuntungan. Sedangkan wali Allah ialah orang yang dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan dosa kecil, dijaga dari melepaskan hawa nafsunya sekalipun sekejap. Kalaupun ia berbuat dosa, segera ia bertobat kepada Allah. Juga orang yang mengabdikan terus-menerus tanpa disela sesuatu. Definisi ini menandakan wali adalah seorang yang soleh, selalu berbuat kebaikan dan menghindari maksiat. Pemirsa, dari buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunyoto menyebutkan bahwa Islam sudah ada di negara bahari Asia Tenggara sejak awal zaman Islam. Berita-berita yang bersumber dari dinasti Tang tentang kehadiran saudagar-saudagar Taji Arab ke Kalingga pada tahun 674 Masehi adalah petunjuk bahwa memang pada masa awal zaman Islam, saudagar-saudagar Muslim dari Arab sudah masuk ke wilayah Nusantara. Semangat penyebaran Islam sendiri didasari oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan apa yang dari aku sekalipun 1 ayat. Hadis tersebut memberi dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada awal zaman Islam untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Whitley dalam The Golden Kherson Age menyebutkan jalur hubungan dagang Arab dengan Nusantara jauh terbangun sebelum Islam. Namun, sampai berabad-abad kemudian, sejarah mencatat bahwa agama Islam di Nusantara lebih banyak dianut oleh penduduk asing asal China, Arab, dan Persia. Pada dasawarsa akhir abad ke-13, Marco Polo yang kembali dari China lewat laut melalui Teluk Persia menulis bahwa saat kapal yang ditumpanginya singgah di negeri Perlak, ia melihat penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat, kaum Muslim China, kaum Muslim Persia Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh. Dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa dalam 7 kali muhibahnya ke Nusantara, juru tulis Cheng Ho mencatat ajaran Islam belum dianut oleh kalangan pribumi. Ma Huan yang ikut dalam kunjungan Cheng Ho ke-7 pada tahun 1433 mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa terdiri atas 3 golongan, Muslim China, Muslim Persia Arab, dan pribumi yang masih memuja roh. Itu artinya, sejak hadir di Nusantara pada awal zaman Islam pada tahun 674 Masehi hingga tahun 1433 Masehi, dalam rentang waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk pribumi. Dalam histograf Jawa disebutkan bahwa pada awal dasawarsa 1440-an telah datang kakak beradik asal Campa. Yang tua bernama Ali Murtolo dan yang muda bernama Ali Rahmatullah bersama sepupu mereka yang bernama Abu Hurairah ke Jawa melalui bibinya Darawati yang dipersunting Sri Prabu Kartawijaya, Raja Majapahit tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Ali Rahmatullah diangkat menjadi imam di Surabaya dan kakaknya diangkat menjadi Raja Pandita di Gresik. Berpangkal dari keluarga asal Campa inilah penyebaran agama Islam berkembang di wilayah Majapahit.
terutama setelah putra, para menantu, kerabat, serta murid-murid. Dua orang tokoh kakak beradik itu berdakwah secara sistematis melalui jaringan dakwah yang disebut Wali Songo, yang menurut perkiraan dibentuk pada pertengahan dasawarsa 1470-an. Fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi. Tom Pires, ahli obat-obatan yang menjadi duta Raja Portugal di China, yang mengunjungi Jawa pada tahun 1515 Masehi, dalam buku Suma Oriental yang ditulis di Malaka, mencatat bahwa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa dipimpin oleh adipati-adipati Muslim. Fakta yang sama disaksikan oleh Api Gaveta yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1522 Masehi. Sejak kehadiran Wali Songo, Islam berkembang begitu pesat. Dakwahnya diterima hampir di semua kalangan pada masa itu. Pemirsa, para wali telah merumuskan strategi dakwah dan strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya yang sudah sangat tua, kuat, dan sangat mapan. Para wali memiliki metode yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan. Karena itu mereka merumuskan strategi jangka panjang. Tidak masalah kalaupun harus mengenalkan Islam pada anak-anak, sebab mereka merupakan masa depan bangsa. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam strategi dakwah yang digunakan para wali kemudian diterapkan di dunia pesantren. Para kiai, ajengan, atau tuan guru yang mengajarkan agama dalam berbagai bentuk. Dalam dunia pesantren diterapkan fikul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam, agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Akan tetapi, ketika masuk dalam ranah masyarakat, diterapkan fikul dakwah. Ajaran agama diterapkan secara lentur, sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka. Dan yang tertinggi adalah fikul hikmah, di mana ajaran Islam bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya kalangan awam, tetapi juga kalangan bangsawan, termasuk diterima oleh kalangan rohaniwan Hindu dan Buddha, serta kepercayaan lainnya. Para wali sebagaimana para nabi, bukan rohaniwan yang hanya tinggal di padepokan dan asrama, tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendalami ilmu sekaligus mensiarkan Islam. Mereka ibarat danau, memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Karena itu, mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu, mereka juga seperti sungai yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya. Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tak kenal lelah dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama lama, seperti Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan, maupun lainnya, dan kematangan dalam mengelola budaya membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka. Mulai dari soal kerohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik kekuasaan, usaha peningkatan perekonomian, pengembangan kesenian, dan sebagainya. Strategi para wali dalam pengembangan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Pertama, tadrij atau bertahap. Tak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, semua melalui proses penyesuaian. Bahkan, tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam. Tapi ini hanya strategi. Misalnya, mereka masih minum tuak, memakan yang haram, atau mempercayai para dayang dan sanghyang. Namun, secara bertahap, perilaku mereka itu diluruskan. Kemudian yang kedua, ada mulharaj atau tidak menyakiti. Para wali pembawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tapi memperkuatnya dengan cara yang islami. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multi etnis, multi budaya, dan multi bahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah SWT yang tiada tara. Belum lagi kondisi alamnya yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrim, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, ditambah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya sumber mineral. Inilah yang mereka pahami, sehingga mereka mensyukurinya dengan tidak merusak budaya dengan atas nama Islam dan sebagainya. Islam hadir justru merawat, memperkaya, dan memperkuat budaya Nusantara sehingga bisa berdiri sejajar di samping peradaban dunia yang lain.